Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Baik, untuk video tutorial kali ini kita sudah bergeser ke tema yang lain Bapak Ibu. Sebelumnya kita membahas semuanya tentang Microsoft Educator Center Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini kita akan bergeser ke tema yaitu tentang Microsoft Teams. Untuk Microsoft Teams sendiri nanti akan kami bagi menjadi beberapa video agar tidak terlalu panjang, karena untuk tema Microsoft Teams sendiri banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sana Bapak Ibu. Untuk part yang pertama atau bagian yang pertama, kita akan mulai dengan bagaimana cara menginstal Microsoft Teams di laptop atau di PC untuk aplikasi desktop Microsoft Teams Bapak Ibu. Untuk install di perangkat mobile atau handphone atau smartphone itu sudah menjadi satu di video tutorial bagaimana cara bergabung atau join di kelas Teams Bapak Ibu. Silakan bila mana Bapak Ibu mencari bagaimana cara menginstal Microsoft Teams di handphone atau smartphone, bisa melihat kembali di video untuk bagaimana cara bergabung ke kelas di Teams dengan menggunakan handphone Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Sebelum kita menginstal aplikasi Microsoft Teams di laptop atau di PC Bapak Ibu yang berbasis Windows ataupun berbasis operating system yang lain, Bapak Ibu ada baiknya untuk sedikit melihat persyaratan hardware atau perangkat keras untuk Microsoft Teams Bapak Ibu. Jadi di sini adalah disajikan untuk persyaratan hardware atau perangkat keras untuk Teams di PC Windows. Ini minimumnya Bapak Ibu. Jadi persyaratan minimalnya untuk prosesornya untuk minimal itu 2 core atau lebih tinggi lebih baik dengan kecepatan 1,6 GHz. Kemudian RAM-nya minimal 4 GB. Terus untuk hard disk-nya 3 GB. Untuk resolusi layar ada di 1024x768. Itu untuk persyaratan yang utama. Kemudian khusus untuk yang berikutnya tentang panggilan video dan rapat, yaitu ketika Bapak Ibu menggunakan Teams Meeting dengan menampilkan video wajah atau kamera wajah. Ketika Bapak Ibu menampilkan efek video latar belakang, diganti backgroundnya, di blur atau disamarkan backgroundnya atau latar belakangnya, maka perangkat Bapak Ibu minimal memerlukan Windows 10 atau dengan prosesor dengan set instruksi AVX2. Apa itu AVX2? Bapak Ibu bisa search di pencarian apa itu AVX2. Yang jelas itu merupakan tingkatan kapabilitas atau kemampuan prosesor untuk bisa efek video latar belakang itu bisa digunakan di Microsoft Teams Bapak Ibu. Itu untuk persyaratan dari hardware-nya di Teams Bapak Ibu. Ketika ini adalah minimal, jadi kalau perangkat Bapak Ibu di bawah persyaratan minimal, pastinya nanti Microsoft Teams akan terasa lebih berat. Bukan karena aplikasi Teams-nya yang berat, tetapi karena memang perangkat dari PC atau laptop Bapak Ibu yang tidak memenuhi standar minimal. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang persyaratan hardware-nya kurang dari ini, Bapak Ibu tidak perlu menginstal aplikasi di Teams, aplikasi Teams di PC atau laptop, tetapi menggunakan web browser saja Bapak Ibu. Baik, untuk menginstalnya Bapak Ibu bisa mendapatkan atau mengunduh atau mendownload dari beberapa alamat. Nanti alamat linknya akan kami sertakan di deskripsi Bapak Ibu. Kalau sebelumnya Microsoft Teams itu bisa didapatkan pada halaman Microsoft Teams yang ada di web browser di sini Bapak Ibu. Ada unduh aplikasi di sini, ada tombolnya. Namun untuk saat ini
tombol untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Teams itu tidak ada Bapak Ibu. Di perangkat saya di browser menggunakan Microsoft Edge. Saya kurang paham ketika Bapak Ibu mengaksesnya di browser yang lain atau dengan spesifikasi yang lain. Di sini ada. Namun tidak usah khawatir Bapak Ibu bisa mendapatkannya, mendownloadnya ketika Bapak Ibu bergabung di kelas atau di percakapan atau di link yang diberikan. Biasanya akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol unduh aplikasi untuk Windows. Jadi Bapak Ibu bisa klik saja di sini unduh aplikasi untuk Windows-nya. Atau kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan halaman seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya dari halaman dari microsoft.com. Nanti alamat linknya akan kami sertakan di deskripsi Bapak Ibu yang ini. Oke, nanti di sini ada tombol unduh untuk desktop. Ini alamat link yang pertama Bapak Ibu, selain yang digabung percakapan tadi yang seperti ini. Untuk alamat yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengunduhnya dari teams.microsoft.com. Langsung di sini bisa, Bapak Ibu di sini ada unduh Teams-nya, bisa langsung di-download atau Bapak Ibu klik opsi lainnya jikalau Bapak Ibu menghendaki file Microsoft Teams untuk diinstal pada operating system atau sistem operasi selain Windows ataupun yang lainnya. Bapak Ibu klik saja opsi lainnya. Di sini dapatkan Teams di semua perangkat Bapak Ibu, baik di desktop Windows yang 64 bit, 32 bit, di Mac OS ataupun di Linux Bapak Ibu. Ada Linux Dev, Linux RPM 64 bit. Atau di seluler atau smartphone Bapak Ibu bisa klik untuk yang iOS ataupun yang Android. Di sini sama-sama bisa didapatkan. Oke, di sini kami akan mencoba mendownloadnya karena kebetulan perangkat kami menggunakan Windows 10 64 bit, maka akan saya pilih yang Windows 64 bit. Atau biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan tombol unduh Teams, entah itu yang di sini ataupun yang unduh untuk desktop di sini maupun yang di sini, biasanya itu secara otomatis akan memilihkan atau menyesuaikan dengan jenis operating system Bapak Ibu. Jadi ketika mendownloadnya di laptop Bapak Ibu secara langsung, itu akan mengenali bahwa Windows-nya itu adalah 64 bit atau 32 bit. Jadi tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu mendownloadnya sendiri secara langsung di laptop Bapak Ibu. Berbeda ketika Bapak Ibu mendapatkan file Microsoft Teams itu dari temannya. Mungkin temannya mendownload yang 32 bit, sementara Bapak Ibu menggunakan Windows 64 bit. Bisa berjalan, cuman akan lebih baik jika menggunakan bit yang sama. Itu akan jadi masalah ketika perangkat Bapak Ibu masih menggunakan Windows 32 bit, sementara aplikasi Teams yang Bapak Ibu peroleh dari temannya yang di copy lewat flash drive atau flash disk, ternyata itu adalah Windows 64 bit. Ketika mendapatkan Windows 64 bit diinstal di Windows 32 bit, maka tidak bisa berjalan instalasinya. Oke, baik, kita akan klik unduh Teams-nya dari salah satu di sini Bapak Ibu. Kita coba untuk menggunakan tombol yang ada, apakah nanti mengenali dari Windows 64 bit dari perangkat saya atau tidak. Kita klik unduh Teams Bapak Ibu. Oke, sekarang sedang proses download Bapak Ibu. Nanti akan saya percepat saja sampai dengan selesai. Di sini sudah tertera Teams Windows untuk 64x64, artinya ini untuk 64 bit. Jadi ketika saya klik unduh Teams, maka di sini sudah mengenali dari operating system kita yang mana. Dengan catatan Bapak Ibu mendownloadnya di perangkat Bapak Ibu sendiri. Karena kadangkala kita tidak tahu perangkat kita itu berjalan di Windows 64 atau Windows 32 bit. Oke, ini akan sudah selesai Bapak Ibu untuk downloadnya. Oke, ketika sudah selesai nanti di sini ada tombol buka file. Jikalau di sini Bapak Ibu tidak muncul, Bapak Ibu bisa cek di Windows Explorer
kalau setting dari browser Bapak Ibu ketika mendownload belum pernah dirubah, maka akan berada di folder downloads Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik di folder downloads. Di sini nanti akan ada filenya Teams Windows X64 atau X32 tergantung perangkat dari Bapak Ibu. Saya akan kembali ke halaman ini. Kita buka dari halaman ini juga bisa, atau kita buka dari Windows Explorer yang tadi Bapak Ibu. Saya akan buka secara langsung dari sini Bapak Ibu. Saya akan buka filenya, hasil unduhan atau hasil download Teams dari browser. Kita buka filenya, sedang membuka file Teams tersebut. Oke, sedang proses Bapak Ibu. Ditunggu saja sampai selesai. Nah, di sini sudah muncul satu kotak welcome screen atau icon dari Teams. Sedang installing Microsoft Teams Bapak Ibu. Jadi berjalan di belakang layar. Sedang menginstal Bapak Ibu. Ditunggu saja sampai proses itu selesai. Oke, setelah installing di sini ada loading Bapak Ibu tadi. Setelah itu akan langsung membuka jendela Microsoft Teams untuk Bapak Ibu di sini untuk bisa memasukkan akun Microsoft yang dari sekolah atau dari tempat kerja Bapak Ibu. Di sini masukkan saja nanti, jadi tidak perlu Bapak Ibu untuk klik tombol sign up for free. Jika Bapak Ibu mengklik tombol sign up for free, berarti Bapak Ibu itu mendaftar akun Microsoft yang versi free atau versi personal. Tidak diberikan oleh tempat kerja atau sekolah untuk Microsoft, untuk akun Microsoft Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini untuk kepentingan pelatihan Bapak Ibu sudah diberikan akun @guruinovatif.com. Bapak Ibu masukkan nama akunnya. Seperti contoh, saya akan masukkan nama akun saya di sini. Oke, dimasukkan username atau akun dari @guruinovatif.com yang diberikan, yang sudah diaktifasi sebelumnya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol sign in, klik tombol masuk jika berbahasa Indonesia. Kebetulan di sini laptop saya menggunakan bahasa Inggris, jadi di sini menunya otomatis dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Tidak masalah, nanti ketika sudah masuk nanti kita akan ganti menjadi bahasa Indonesia. Di sini jangan diklik tombol sign up for free sekali lagi Bapak Ibu. Masukkan saja akun email Guru Inovatif, lalu kita klik tombol sign in yang tombol biru ini Bapak Ibu. Kita klik tombol sign in atau tombol masuk Bapak Ibu. Di sini akan loading Microsoft Teams-nya masuk ke akunnya kita Bapak Ibu. Dan kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah masuk di kelas Teams, entah itu kelas Teams untuk pelatihan kali ini ataupun pernah masuk di kelas Teams menggunakan akun itu, maka semua kelas itu akan muncul di akun yang baru saja kita masukkan di aplikasi Microsoft Teams kita. Contohnya seperti ini, akun saya sudah pernah masuk di kelas-kelas yang pernah ada di akun guruinovatif.com, maka di sini langsung muncul nama-nama kelasnya Bapak Ibu. Di sini adalah akun saya. Seperti ini. Kita klik di pojok kanan atas. Oke, seperti ini. Bapak Ibu bisa mengganti foto profilnya di sini, tinggal diklik change picture. Berikutnya kita akan coba rubah tampilan menu bahasanya. Di sini masih berbahasa Inggris. Kita klik setting Bapak Ibu. Oke. Untuk setting bahasa Bapak Ibu bisa di menu setting yang general atau roda gerigi yang paling atas. Lalu Bapak Ibu bisa pilih temanya atau tampilannya. Bapak Ibu juga bisa memilih layout atau tampilan dari kelas-kelasnya, apakah berupa kartu, kotak-kotak seperti itu, ataukah berupa list daftar seperti di Windows Explorer itu. Oke, lalu berikutnya Bapak Ibu bisa setting untuk aplikasinya. Ya. Di sini penting Bapak Ibu yang dua ini.
Jikalau Bapak Ibu laptop atau PC-nya terasa terlalu berat untuk pekerjaan sehari-hari, loadingnya terlalu lama, dan tadi proses install dan seterusnya juga terlalu lama, ini tidak direkomendasikan untuk ini dicentang Bapak Ibu. Auto start application. Saya rubah dulu ke dalam bahasa Indonesia agar ini lebih mudah dipahami. Saya rubah dulu Bapak Ibu. Di sini bahasanya untuk bahasanya masih bahasa Inggris, kita klik di sini bahasanya, kita cari yang berbahasa Indonesia. Oke, depannya hurufnya I. Mana ini Bapak Ibu? Oh, mungkin bukan I tapi B bahasa. Oke, ternyata betul bahasa Indonesia. Jadi bukan I ya Bapak Ibu. Kita klik bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah, keyboard bahasanya akan menggunakan apa? Bapak Ibu, saya akan biarkan menggunakan yang bahasa Inggris saja. Yang penting nanti tampilan bahasa di aplikasinya sudah tidak bahasa Inggris lagi. Di sini dibutuhkan restart aplikasi untuk setting bahasa untuk diterapkan saat dirubah. Kita klik save and restart Bapak Ibu. Kita klik save and restart. Nanti setelah ini akan restart secara otomatis. Di sini tadi loading sudah berubah menjadi memuat Microsoft Teams. Oke, seperti ini Bapak Ibu sudah berubah bahasanya, bergabung atau buat tim di situ. Oke, kita klik lagi pojok kanan atas untuk profil kita. Terus kita klik yang pengaturan atau roda gerigi ini tadi. Kita lanjutkan pengaturan untuk yang aplikasi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu terasa berat aplikasi ini berjalan atau bahkan sebelum aplikasi ini diinstal laptop Bapak itu terasa berat, maka ini lebih baik jangan dicentang Bapak Ibu. Jangan mulai otomatis aplikasi atau aplikasi ini jangan berjalan ketika laptop Bapak Ibu menyala, ketika Windows Bapak Ibu berjalan. Ini jangan dicentang, kalau dicentang berarti ketika laptop Bapak Ibu berjalan atau hidup atau mulai dihidupkan nyala, maka ini aplikasi Teams akan berjalan. Terus juga untuk yang kedua jangan dicentang juga karena aplikasi ini dibuka di latar belakang atau di background. Berjalan tanpa diketahui oleh Bapak Ibu. Oke, lalu untuk berikutnya ketika ini dicentang, maka Bapak Ibu ketika mengklik tombol silang yang ada di pojok kanan atas di sini menutupnya, maka aplikasi tetap berjalan. Jikalau Bapak Ibu tidak menginginkan Microsoft Teams ini tetap berjalan saat diklik tanda silang ini, maka ini jangan dicentang Bapak Ibu. Jadi pada saat kita disilang, kita silang, kita tutup, maka aplikasinya betul-betul tertutup. Aplikasinya tidak berjalan lagi. Terus di sini nonaktifkan akselerasi perangkat keras GPU. Teams harus dimulai ulang. Artinya Bapak Ibu menonaktifkan untuk hardware dari GPU atau untuk graphic processor unit GPU Bapak Ibu. Ini bisa dinonaktifkan. Tetapi rekomendasinya jangan dinonaktifkan, tetap aktif agar perangkat keras atau hardware graphic processor unit atau GPU di perangkat Bapak Ibu bisa mendukung lebih bagus lagi kinerja dari aplikasi Teams tersebut. Kemudian untuk yang ini tetap biarkan, daftarkan Teams sebagai aplikasi obrolan untuk Office, iya. Karena nanti Teams bisa dipakai untuk aplikasi obrolan atau chatting, messaging di Office, Bapak Ibu. Berikutnya yang di bawahnya, ini juga diaktifkan Bapak Ibu, aktifkan pengalaman rapat baru. Rapat dan panggilan baru akan terbuka di jendela terpisah. Teams perlu dimuat ulang. Ketika ini tadi dirubah, Teams-nya, aplikasi Teams-nya juga minta dimuat ulang atau di restart Bapak Ibu. Untuk ini tetap dicentang karena untuk fitur-fitur yang baru, pengalaman rapat yang baru
akan muncul tombol-tombolnya, fiturnya ketika ini dicentang Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu pilihan bisa diaktifkan atau tidak masalah. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa juga laptop perangkatnya agak berat menjalankan aplikasi Teams ini karena hardware ataupun kondisi laptop Bapak Ibu, maka ini bisa kita centang, matikan animasi, karena ketika terlalu banyak animasi biasanya juga agak berat Bapak Ibu. Tapi nanti dicoba saja, silakan seperti apa. Oke, untuk pengaturan awalnya sudah seperti itu saja Bapak Ibu. Untuk yang lain nanti kita akan lakukan di video tutorial berikutnya Bapak Ibu. Oke, sudah tidak perlu ada yang disimpan tadi Bapak Ibu pengaturannya. Jadi ketika dicentang-centang, kalau memang minta di restart atau Teams-nya dimulai ulang, maka nanti akan otomatis ada tombol untuk save dan memuat ulang seperti tadi. Oke, kalau sudah disilang saja. Artinya kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini, berarti Bapak Ibu sudah selesai menginstal aplikasi Microsoft Teams dan siap digunakan Bapak Ibu. Paling nanti Bapak Ibu mengenali ciri dari aplikasi Microsoft Teams Bapak Ibu. Ketika ini adalah sebuah aplikasi Teams, Bapak Ibu bisa mengenali di sini. Kalau ini adalah aplikasi Teams, biasanya di atasnya di sini hanya berupa satu kotak pencarian di sini Bapak Ibu. Tetapi kalau ini bukan aplikasi Teams, Bapak Ibu membukanya di browser, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di atas kotak pencarian di sini masih ada alamat websitenya. Itu artinya Bapak Ibu membuka aplikasi Teams yang berjalan di browser atau berbasis browser Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Teams, oke, maka di atasnya ini sudah tidak ada lagi alamat browsernya, hanya kotak pencarian saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi sedikit berbeda. Jadi di sini ada tab-tabnya atau halaman-halamannya seperti ini. Oke, dan di sini cirinya adalah di atas kotak pencarian ada alamat webnya, berarti Bapak Ibu membuka aplikasi Teams menggunakan browser. Begitu saja dari awal sampai akhir untuk bagaimana cara menginstal Microsoft Teams. Untuk linknya nanti akan kami sertakan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.